Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saidah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda munculnya Dajjal di dunia. Ih, serem banget ya. By the way nih teman-teman, ada yang kenal gak sih siapa itu Dajjal? Hayo, atau ada yang masih ragu nih? Oke, kita bahas aja langsung ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share agar semuanya kebagian ilmunya. Dan kita yang share akan mendapatkan pahala. Amin amin Allahumma amin. Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut adanya kabut, dajjal, binatang ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman yang mengiring manusia menuju ke tempat perkumpulan mereka. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Dajjal menurut bahasa berasal dari kata dajalah, berarti berdusta dan menutup. Dajalah hak bil batil, artinya menutupi atau mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Disebut dajjal karena menutupi kebenaran dengan kata-kata dustanya. Dajjal berarti seorang yang sangat pendusta dan menutupi kebenaran. Sedangkan dajjal yang disebutkan dalam hadis adalah satu makhluk khusus sebangsa manusia yang akan muncul di hari-hari menjelang kiamat, memfitnah manusia, dan mempunyai karakteristik khusus. Disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, selain Dajjal, lebih aku takuti atasmu dari Dajjal. Jika Dajjal keluar dan aku berada di hadapan kalian, maka aku melawannya, membela kalian. Tetapi jika ia keluar dan aku tidak di antara kalian, maka setiap orang membela diri sendiri. Allah akan melindungi setiap muslim. Dajjal adalah pemuda berambut keriting, mata kirinya menonjol, seperti saya umpamakan dengan Abdul Uzza bin Qatan. Siapa yang menjumpainya, maka bacalah awal surat Al-Kahfi. Dajjal akan keluar di antara jalan Syam dan Irak. Berjalan membuat kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah teguh pada ajaran Isa. Haji riwayat Muslim. Dajjal akan mulai muncul dan berkata, aku adalah nabi, padahal tidak ada lagi nabi sesudahku. Lalu ia mengulanginya sampai akhir berkata, aku adalah Tuhanmu, padahal kalian tidak melihat Tuhan kalian sebelum mati. Jelas Nabi Muhammad. Hari-hari Dajjal adalah 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari lagi seperti sebulan, 1 hari lagi seperti sepekan, sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Sedangkan hari terakhir adalah seperti fatar morgana. Pagi hari seseorang berada di pintu Madinah, dan sebelum di pintu yang lain sore hari telah tiba, kata Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya akan bahaya orang-orang yang memiliki sifat dajjal. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya dajjal-dajjal pendusta sekitar 30 orang. Semuanya mengaku utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah fitnah terbesar yang bisa memporak-porandakan iman. Karena itu penting sekali selalu membaca Al-Kahfi dan merenungi maknanya. Cara menghadapi fitnah Dajjal. 1. Berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal paling utama agar terhindar dari fitnah Dajjal adalah dengan senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Islam, dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Membaca doa setelah tasyahud akhir, tahiyat akhir saat sholat, agar terhindar dari Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azzabil qabri wa min azzabin nari jahannama
wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyidid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadis riwayat muttafaq alaihi. 3. Menghafal surat Al-Kahfi. Satu keutamaan surat Al-Kahfi adalah dapat melindungi diri dari fitnah dajjal. Surat Al-Kahfi dapat mengokohkan hati siapa saja yang membacanya, sehingga ia takkan tersentuh fitnah dajjal dan takkan terpengaruh oleh dajjal. Jika belum dapat menghafal seluruh surat Al-Kahfi, dapat menghafalkan 10 ayat pertama terlebih dahulu. Abu Darda pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selain menghafal Al-Kahfi 1-10, dianjurkan pula untuk rutin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan yang keempat, kamu harus pergi saat mendengar kabar tentang Dajjal datang. Saat mengetahui Dajjal datang ke dalam suatu negeri, apalagi itu tempat tinggal kita, maka pergilah menjauh. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman, namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikut Dajjal, disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu Islam dari sekarang agar akidah kita terbentuk dan menjadikan kita orang-orang yang selalu dirahmati Allah dan dijauhkan dari fitnah Dajjal serta para penyembahnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.